Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama kami di part 3 pembahasan soal UP 2021 bersama Sylvia, Kak Ica, dan Aziza. Jadi sedang OTW mungkin. Oke. Kita lanjut pembahasan soal nomor 23. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis audience, behavior, condition, degree, ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir kreatif matematis dinyatakan oleh A. Setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan dengan tepat peluang suatu kejadian. B. Menemukan dan menggunakan berbagai cara dengan tepat untuk mendapat jawaban dari permasalahan operasi pada bilangan bulat. C. Menggunakan kalkulator saintifik, peserta didik dapat menentukan dengan tepat nilai fungsi trigonometri. D. Setelah praktik membuat jaring-jaring kubus, peserta didik dapat menentukan dengan tepat rumus volume kubus. E. Menggunakan alat peraga kerangka bangun datar, peserta didik dapat menentukan dengan tepat rumus-rumus keliling. Oke guys, kira-kira apa jawabannya? Kata kuncinya harus ada tujuan pembelajaran itu ABCD-nya dan kemampuan berpikir kreatif matematis. Kreatif. Yang B bukan? B, iya. Iya. Kreatif itu kan ada berbagai cara gitu, tidak Dan hanya satu cara cara. iya, ciptakan ide-ide, Mm-mm. banyak caranya. Mm-mm. Tapi kalau Tapi, sesuai ABCD apakah itu sesuai, guys? ya itu. Cara yang tepat untuk mendapat jawaban dari permasalahan itu. Ya berbasis ABCD ini semua peserta didiknya enggak ada ya? Iya, peserta Mm-mm. didiknya. Audiens. Berarti apanya yang nggak ada audiensnya ya? Iya, audiensnya nggak ada, tapi Mm-mm. Kayak ini yang ditanya sama itu enggak kemarin Apa Kak Ica? sama IC di grup. Ini yang hmm, kalau berpikir kreatif matematisnya oke option B, tapi tidak ada A-nya audiensnya. Kalau yang ada audiensnya, kalau yang C enggak. Nah, karena dia menggunakan kalkulator saintifik enggak tuh. ya, Antara A dan D. Kalau yang E pun itu pakai kerangka, udah ada bentuknya. Mungkin antara A dan D. Kalau sesuai ABCD. Tapi kalau nggak sesuai ABCD lebih tepatnya B. oh iya. Menurut IP kalau antara A dan D, dah, kalau D itu kan cuma menentukan dengan tepat rumus volume kubus. Kalau yang itu Hmm. kan rumusnya doang gitu yang D. Kalau yang A itu kan menentukan dengan tepat peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian itu bukan hanya terbatas pada rumusnya, tapi menjawab permasalahannya juga nggak. Hmm. Menurut Kak Ica gimana, Kak? Ica. Kami bersyukur pada Kak Ica, guys. Kalau yang D Zah ya, yang A sama yang D. A sama yang D, Kak. Iya, antara itu yang ragu, Kak. Setelah praktik Kalau jaring. semikirnya tuh kan apa ya kreatifnya itu mungkin lebih ke dia berpikir kreatif ya. Kayak Karena kalau dia D, membuat jaring-jaring itu dia bisa membuat jaring-jaring itu berbagai macam. Itu sih kalau Oh, saya iya. pikir. Cuman Bisa ya itu juga dia sih. hmm, menentukan dengan tepat rumus tuh. volume. Oh, Kalau jaring-jaring kayak lebih keluas mungkin enggak. Iya, Kalau luas volume ini permukaan. kayaknya lebih oh, ke juga. itulah, Ah iya, kita membuat kaitkan juga ke kubus-kubus kecil. kontennya. Iya, berarti itu bisa tuh. Karena tidak menyambungnya antara jaring-jaring kubus Benar-benar. ke volumenya itu bisa, berarti harus teliti seperti Kak Ica.
Kalau jaring-jaring Masya kubus itu Allah. kan biasanya Hah, luas itu kan, luas permukaan kubus gitu. Jadi dapatnya karena dia betul. ada 6 S kuadrat gitu. Kalau volume itu kan itu Buat SSS. kubus-kubus kecil kayaknya kalau volumenya lebih tepatnya. Iya, berarti A ya, A untuk sementara jawabannya. Oke, tapi yang lebih tepat B B, ya. iya lebih Tapi enggak tepatnya B sebenarnya. Mm-mm, Hmm. betul. Iya, kami memilih B, option B pertama kali, tetapi karena harus A, B, C, D, mungkin dengan ragu jika tidak bisa B, mungkin option A gitu nah Kak. Telah melakukan percobaan dengan peluang satu kejadian. Percobaannya itu kan bisa berbagai macam gitu Kak. Kalau misalnya soalnya gini, Pi, Iya. tentukan peluang jum dadu berjumlah 2 pada pelemparan 2 buah dadu sekaligus. Atau berjumlah 5 lah. Hmm. Nah, itu tuh kalau di peluang, tapi percobaannya tuh berarti nanti sekali percobaan, berapa keluarnya? 2 kali percobaan, 3 kali percobaan. Kayaknya enggak ada kreativitasnya enggak kalau dia melakukan percobaan untuk kalau untuk materi itu. Betul. Gitu, kurang kreativitasnya. Di mana letak kreativitasnya percobaan pada soal peluang tuh? Atau selain dari melempar dadu itu ada percobaannya Kak, misalnya kayak ngotak-ngatik. Misalkan dadu itu ada 6 buah mata dadu, terus karena dia 2 jadi 12 gitu Kak. Kan ada berbagai macam Cara percobaan ada gitu. berbagai macam percobaan. Bagi misal kalau ditambah setelah melakukan berbagai macam percobaan, iya, peserta didik dapat menentukan ini yang Mbak buat soal kita atau Oke. kita. Apa? Mungkin yang B dulu ya, jawaban yang paling tepat B. Tolong dikasih peserta didiknya guys. Ya Tetapi guys, jika setuju kalau tidak guys. ada B, mungkin kita akan memilih A gitu atau option yang lain gitu ya. Tapi kalau Oke. lebih berani sih ngambil resiko B aja jawabannya dulu sementara. Oke guys, lanjut nomor 24 guys. Guru matematika kelas 11 MIPA 1 merasa kelasnya kurang berjalan baik dibandingkan dengan 4 kelas lainnya. Ketika proses pembelajaran berlangsung dengan model pembelajaran kooperatif, proses diskusi tidak bisa berjalan dengan baik karena mereka mengandalkan kerja salah satu siswa. Apabila guru tersebut akan melakukan PTK, maka alternatif judul PTK yang paling tepat adalah A. Hubungan antara kesiapan belajar dengan prestasi belajar matematika siswa. B. Pengaruh model NHT dalam meningkatkan kesiapan belajar matematika siswa. C. Pengembangan model pembelajaran NHT untuk meningkatkan kesiapan belajar matematika siswa. D. Eksperimentasi model kooperatif NHT dalam pembelajaran matematika. E. Upaya peningkatan aktivitas anggota kelompok dalam berkolaborasi melalui pembelajaran kooperatif NHT. Jawabannya apa guys? Ini kayaknya iya. Pakai upaya ya Kak? Tapi di itu udah meningkat. Model kooperatif. Kalau IP apa? IP ragu antara E sama itu Kak. C. Sama C. Iya. Ragu. Kalau yang C itu untuk meningkatkan kesiapan belajar matematika siswa. Sedangkan tadi permasalahannya kan di Aktivitas ya. kerja kelompok siswanya gitu nah. Sebenarnya kata kuncinya itu karena hanya salah satu siswa yang belajar, berarti aktivitas siswa yang lain itu enggak ada gitu kan. Iya, berarti kelompoknya kurang berarti kan? Ya sih Kak. Setelah dipahami Riza gimana Zah? Kalau lebih ke E, upaya peningkatan aktivitas anggota kelompok dalam berkolaborasi. Karena tadi masalahnya itu kan hanya salah satu siswa gitu kan. Jadi aktivitas siswanya itu aktivitas anggota kelompoknya itu yang ditingkatkan gitu melalui NHT. Oke, sip. Kalau yang C itu kan dia pengembangan model kan. Pengembangan model
Itu Terus yang ditingkatkannya juga kan kesiapan belajar. kesiapan belajar juga yang ditingkatkan. Setuju Itu guys? sih. Setuju. Oke, Setuju siap. Oke, siap. Oke, guys. Jawaban kami atas nomor 24 itu option E, upaya meningkatkan aktivitas anggota kelompok dalam berkolaborasi melalui pembelajaran kooperatif NLP. Kita lanjut soal selanjutnya. 26. 25 enggak, Epi? 25 kelewat tadi ya, Kak? Itu matematika enggak, Kak? Konten enggak, Kak? Apa? Pernyataan yang bernilai benar. Konten enggak Oh ya, iya. Kak? Iya. Mm-mm. Lanjut nomor 26. Di antara berikut ini, alat yang tepat untuk dipersiapkan dan digunakan oleh guru dalam membelajarkan materi yang bertujuan, peserta didik dapat melukis dua besar sudut yang sama besar. Adalah A. Busur derajat dan jangka, B. Penggaris dan jangka, C. Pensil dan penggaris, D. Busur derajat, jangka, dan kertas berpeta, E. Busur derajat dan kertas berpeta. Kita, Yuda, silakan. Busur penting ya, nak. Semuanya ada busur. Iya. Iya. Enggak. Jangka gimana, Kak? Enggak. Berarti B dan C enggak ada. Berarti busur Kayaknya kan yang penting, ada busur. kertas berpeta juga penting, Kak, gitu. Kalau dia kurang, nah, Kak, nanti. Karena tanpa kertas buat peta pun bisa kayaknya. Bisa kayaknya. Buat. Mm-mm. Bisa kan, nah, jangka perlu atau enggak, kayak gitu. Coba dulu. Busur kan perlu, jelas. Untuk Perlu. melihat dua besar. Jangka. Jangka perlu, gitu. Berarti jawabannya antara A dan D. Iya kan, Kak? Mm-mm. Nah, A dan B. Tapi lebih kompleksnya D kan, Kak, gitu. Kalau ada kertas Oh, berpeta mungkin gitu. lebih mudah untuk itunya, Kak. Bisa juga. Itu lebih setuju D. Kak Ica? Enggak Liza? ada. Nggak ada. Nggak setuju, Pi. Liza setuju deh, Dan. Lebih Setuju, kompleks Pi. gitu, lebih banyak gitu. Biasanya kalau melukis kah ada langkah-langkahnya, Dak? Iya, Ada. lebih efisien gitu, nak, Kak, kertas berpeta itu. Mm-mm. Dia bisa gitu, tapi lebih efisien pakai kertas berpeta. Iya, nak, Kak. Oke, yep, Oke, setuju. Oke, nomor 26 jawabannya D. Kita lanjut nomor 27. Penilaian pembelajaran di sekolah hendaknya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Pencerminan nilai-nilai keadilan sebagaimana dimaksud diantaranya A. Penilaian dengan menggunakan soal esai, B. Menilai berbagai aspek kemampuan siswa, C. Penilaian dengan menggunakan soal objektif, D. Menilai penguasaan keterampilan pada siswa, E. Menilai penguasaan materi pembelajaran. Jawabannya B. Itu B. Ica, Giza, Tapi jawabannya Keadilan ya. nilai-nilai keadilan. B. Yang mana adil. jawaban Pi? Itu B, dah. Ya, B. Setuju B. Budi. Kak Ica, gimana? Oke, setuju, Pi. Oke, setuju B. Oke, karena sama-sama setuju. Jadi jawaban kami dari soal nomor 27 adalah option B, menilai berbagai aspek kemampuan siswa. Mungkin kemampuan kognitif, promotor, maupun afektif. Nah, ini 28. Pi, Iya, Kak Ica? untuk yang tadi, Nak, nggambar sudut tuh langkah-langkah Iya, cuman busur, busur. Tidak ada jangka gitu, Kak. kertas. Enggak. Oh, berarti bisa ke E ya, Kak? Mm-mm. Iya kan? Bisa ke E. Berarti jangka nggak perlu dalam melukis dua besar Enggak. sudut. Enggak. Ini karena ada optionnya jangka kan mungkin kita lebih mengecoh gitu. Kira-kira mungkin jangka bisa gitu. Tapi E jawabannya, Kak. Iya, lebih ke E kayaknya. Lebih ke E ya. Itu jangka nggak perlu. Lumayan mengecoh ini, guys. Liza?
Eza? Setuju. Oke. Ya, setuju. Oke, berarti bisa jadi pembelajaran untuk selanjutnya. Kalau dalam melukis dua busur sudut itu hanya menggunakan busur derajat dan kertas. Sip, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini ya, 630. Jika sebagian besar siswa mengajukan pertanyaan karena belum memahami materi yang Anda jelaskan, maka sebagai guru yang Anda lakukan adalah A. Meminta siswa yang belum paham untuk belajar kelompok dengan membuat klub belajar. B. Memberi saran kepada siswa untuk mempelajari materi yang ada di buku dengan cermat. C. Menjawab sebagian pertanyaan siswa sambil meminta untuk mempelajari materi di buku. D. Menjawab semua pertanyaan dan memastikan semua siswa memahami materi. E. Meminta siswa yang belum memahami materi bertanya kepada teman yang sudah paham. Kira-kira jawabannya apa, guys? Sebagian besar siswa ya. Rasanya D. Memastikan semua siswa, Zah? Kira-kira, Zah? Apakah harus kita pastikan semuanya paham atau tidak? Hmm. Kalau dia Kurang butuh efektif ya, 3 kayak atau Oh, 4, kurang efektif ya. Oh iya betul dia kurang juga. efektif. Dia sebenarnya bagus, Mm-mm. tapi kurang efektif. Mm-mm. Mm-mm. Yang E mungkin bisa, nak. Kalau siswa yang sudah paham Karena tidak ingin artinya Mm-mm. kalau siswa, ya sebenarnya bisa sih tutor teman sebaya namanya, nak, Kak. Tapi Pi ragu juga dengan C, Kak. Jadi sebisa mungkin dijawab dulu gitu. Tapi juga dikatakan pelajari bu materi di buku. Mm-mm. Yang E itu bisa jadi kan, misalkan eh, memang benar tutor teman sebaya itu bagus. Tapi kalau teman sebayanya nggak mau mengajarkan gimana? Atau iya, bisa juga sih E. Tapi ragu antara C dan E. Ziza gimana, Kak Ica? Sebentar. bisa juga yang C sebenarnya. Kayak yang C lah. Kayaknya ke C lah. Gitu ya, Kak. Iya, kalau Masa yang C guru tuh lepas tangan aja gitu? yang Misalkan berapa? kalau memang Oh, iya. katanya kan ini, sebagian besar siswa katanya. Nah, mungkin sebagian besar siswa yang mengerti mungkin sedikit dari sebagian besar ini kan gitu. Kalau sedikit tuh, nah mungkin yang sedikit tuh mau menjelaskan semuanya kepada teman-temannya gitu. Terus apa tanggung jawabnya sebagai guru? Kecuali sebagian kecil siswanya yang itu yang belum memahami, misalnya pakai tutor teman sebaya. Ini sebagian besar berarti harus dijawab pertanyaannya gitu. Dari PC. Bisa gimana Zah? Setuju juga sih C. Mm. Bisa? Iya, Pi. Setuju. Kita lanjut ke soal berikutnya guys. Udah nomor 30 aja nih. Oh ini level mencipta. Sepertinya kita harus belajar KKO juga guys. Nomor 32. Rumusan tujuan pembelajaran berbasis ABCD untuk mengembangkan kemampuan peserta didik berpikir level mencipta, kreasi. C6 atau C5 itu. A. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat merumuskan hubungan antara banyak sisi dengan banyak sudut pada satu bangun ruang. B. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menentukan dengan tepat banyak sisi pada bangun ruang. C. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menyelesaikan dengan tepat permasalahan tentang bangun ruang. D. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengkonstruksi dengan tepat beberapa bangun datar yang luasnya telah ditentukan. E. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menggambar dengan tepat suatu bangun ruang sisi datar. Liza sepertinya sudah men-searching level mencipta. Itu apa kata kuncinya, Bentar. Liza? Tolong. Mengkonstruksi yang D. Mengkonstruksi ya? Iya, mencipta kan? Iya, mencipta. Iya, mengkonstruksi. Ya, Dia KKO-nya itu mengumpulkan, mengatur, merancang, membuat, memperjelas, mengarang, menyusun, mengide, oke. mengkonstruksi, merumuskan.
Baik, sudah jelas ya. Berarti kita harus belajar KKO guys, D1 sampai ke 6 Kakao, itu betul gimana? guys. Iya. Pelajari kakao guys. Iya. Oke, terima kasih Ziza, Kak Ica. Setuju Kak Ica? Sama guys. Setuju, Pi. Oke. Kita sudah searching ini, kalau yang konten-konten tanya Kak Ica, kalau yang materi-materi searching-searching tanya ke Ziza. Kalau Tanya itu ke sebagai Ipi. moderator. Moderator selalu menjadi moderator. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, nomor Udah 38. kirim KKO-nya dah. Oke. Iya, iya, Kak Ica. Oke. Kita lanjut nomor 38 ya guys. Pada saat pembelajaran tentang volume bangun ruang sisi lengkung, seorang guru matematika meminta para siswa di kelasnya untuk melakukan percobaan secara berkelompok dalam menunjukkan rumus volume bangun ruang sisi lengkung. Namun, terdapat suatu kelompok yang melakukan kesalahan dalam melakukan urutan kegiatan yang sudah dirancang oleh guru tersebut. Maka, umpan balik yang dapat dilakukan guru yang paling tepat adalah A. Meminta siswa di kelompok tersebut untuk mengerjakan soal yang terkait. B. Langsung memberikan penilaian terhadap hasil kerja kelompok tersebut. C. Diidentifikasi dulu mengapa melakukan kesalahan tersebut dan mengarahkan mereka agar melakukan kegiatan sesuai dengan urutannya. D. Meminta kelompok tersebut untuk presentasi di depan kelas. E. Memberi komentar tentang kesalahan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Itu C, guys. Mm-mm. Oke, Liza? Setuju. Setuju. Oke, Setuju, Pi. Oke. Kita lanjut nomor 39. Nah, ini nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Pak Budi ingin menanamkan nilai-nilai karakter gotong royong melalui pembelajaran matematika. Salah satu aktivitas pembelajaran yang sesuai adalah A. Menayangkan video pembelajaran matematika bersifat gotong royong, siswa diminta merangkum secara individu. B. Mengorganisasi siswa dalam kelompok kecil yang heterogen, memberikan LKPD pada setiap kelompok untuk dikerjakan secara individu, dan setiap individu diminta menjelaskan hasil kerjanya pada tiap kelompok. C. Menayangkan video pembelajaran matematika bersifat gotong royong, siswa diminta mengkritisi. D. Menayangkan video pembelajaran matematika bersifat gotong royong, siswa diminta merangkum secara berkelompok. E. Mengorganisasi siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Selanjutnya, setiap anggota kelompok diberi peran untuk menyelesaikan proyek mengukur tinggi bendera dengan menggunakan konsep geometri. A C dan B sepertinya tidak, guys. Antara B dan E, kira-kira jawabannya apa? Enak. Enak lebihnya. Kayaknya B itu ke individu. Individu itu yang menjelaskan gitu. Nah, Duduknya aja dalam kelompok kan. Duduknya aja yang dalam kelompok kerjanya yang tetap individu. Nah, apa gunanya gitu, Nak? Ya. Oke, Ziza setuju? Kak Ica? Setuju, Pi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 40. Nah, Ziza nih 1908 dah. Salah satu bentuk keunggulan bangsa Indonesia yang diwarisi dan dari kebangkitan kebangsaan tahun 1908 dan yang seharusnya dimiliki oleh para guru adalah A. Mengusahakan kesejahteraan melalui kekuatan ekonomi. B. Membangun Indonesia yang dimulai dari mana saja sepanjang untuk Indonesia. C. Bangkitnya daerah-daerah dalam melawan segala bentuk penjajahan. D. Menjunjung tinggi sikap kejujuran dalam segala aspek kehidupan. E. Kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Kira-kira jawabannya apa, guys? Ini record ini, guys. Tapi udah record kan? Sudah. Sudah. Sip. Dan sini ada bacaan recordnya. Iya. Apa jawabannya, guys? Bentar, guys. Diri seharusnya. Ulfa Saadah masuk, silakan Ulfa. Nomor 40 kita Ulfa. Welcome to the Zoom. Zoom-nya di-record Ulfa ya, untuk dimasukkan ke YouTube supaya kita semua menjadi YouTuber. Ini sudah part 3 Kak Ica? Nanti kalau jawaban Ulfa mau ya, sudah? guys. Ya, kesadaran berorganisasi.
berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan bersama. Kenapa Ya. Zak? Karena ini apa ya? Dilansir dari Encyclopedia Britannica setelah di searching tadi ya guys. Katanya itu guru ini bangsa Indonesia pada saat itu tuh sudah memiliki ada rasa kesadaran berorganisasi secara modern. Nah, ini yang harus dimiliki oleh guru gitu. Betul. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Untuk E. secara lebih jelas tidak dijelaskan sih guys, cuman itu jawaban jelasnya yang tepatnya 40. Ya, terima kasih Ziza yang paling literatur 1908. Berarti jawabannya adalah kesadaran berorganisasi secara modern dalam menghadapi tantangan. Terima kasih Ziza si paling literatur. Oke Kak Ica Iya. dan Ulfa jawabannya berarti E ya. Silahkan bergabung Ul, nggak apa-apa Ul, kita lanjut soal selanjutnya. Oke, nomor 42. Skor PISA dalam bidang literasi matematika siswa di Indonesia masih rendah. Pembelajaran matematika selama ini belum mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Guru tersebut ingin mencobakan suatu LKPD yang memuat unsur budaya lokal di kelas 8C untuk meningkatkan kemampuan penalaran siswa. Rumusan masalah PTK yang tepat untuk situasi tersebut adalah A. Bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal yang mampu meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas 8C. B. Adakah perbedaan kemampuan penalaran siswa kelas 8C antara yang mendapat pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal dan pembelajaran konvensional? C. Apakah pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal lebih baik dari pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas 8C? D. Apakah pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal dapat meningkatkan kemampuan penalaran siswa kelas 8C? E. Adakah pengaruh pembelajaran menggunakan LKPD yang memuat unsur budaya lokal terhadap kemampuan penalaran siswa kelas 8C? Oke, jawabannya apa kira-kira, guys? Yang A enggak lah. Kalau A, tahapan-tahapan enggak. Kalau tahapan berarti Kalau B sintaks. itu membedakan enggak? Kayak apa namanya? Kayak eksperimen gitu. Kita kan PTK. Kalau C itu, ini ya, tetap juga membedakan. Kayaknya D kata Ipika. Kak Ica. Kalau pengaruh kan eksperimen. Setuju D ya, Pi? Setuju D ya. Jadi, Kak Ica setuju? Ica setuju? Zasi antara A sama D sih, Pi. Cuman kalau A menurut Pi gimana, Pi? Kalau A itu kan bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran. Cuman tahapan-tahapan pembelajaran dah. Kita kan PTK, penelitian tindakan kelas gitu. Dalam budaya itu apa yang mau ditingkatkan? Ini yang D rumusan 3. Oke lah. B ya, B. D, sorry D. Iya, D, sorry D. Siap. Kak Ica? CCB. Karena Ulfa sedang menuju Padang, mungkin Ulfa tidak bisa merespon dengan baik, guys. Tapi mendengarkan. Iya, cepat Ulfa. Padahal kita tanggal 13, berarti tanggal 12 OTW. Mungkin Ulfa lagi sedang ada persiapan, Kak. Karena kosnya juga. Yuk, kita lanjut. Nomor 45. Banyak BDR PJJ ini ya. Pada saat belajar dari rumah, BDR, guru matematika SMP kelas 9 ingin membelajarkan KD 3.5, menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi, yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Alternatif media pembelajaran yang efisien dan efektif untuk tujuan pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geometri transformasi adalah A. Menggunakan video pembelajaran yang menampilkan guru yang sedang mengenalkan konsep geometri transformasi. B. Menggunakan media PowerPoint yang lengkap tentang mengenal geometri transformasi. C. Menggunakan rekaman audio bagaimana guru menjelaskan mengenal geometri transformasi. D. Guru memberi rangkuman materi tentang mengenal geometri transformasi. E.
Menggunakan video yang berisi gambar-gambar dan animasi tentang konsep-konsep geometri transformasi. Mengidentifikasi. Itu guys. Kak Ica dan Ziza. Ini hampir sama juga dengan soal sebelumnya, Napi. Ya. Hmm. Konsep. Untuk ini mungkin kalau A rasanya enggak, nak. B PowerPoint yang lengkap. Yang lengkapnya pun seperti apa gitu. C, Dia audio kontekstual aja. kan ya, Pi? Apa aja? Dia kontekstual kan ya, masalah kontekstual. Ya, tapi dia kan Mungkin bisa gitu. ya sebenarnya kan geometri transformasi, ada rotasi, dilatasi, itu harus ada animasi gitu. Yang refleksi Iya. itu gimana sih, translasi itu perpindahannya gimana, rotasinya gimana, berputarnya, dilatasi itu perbesarannya atau perkecilannya itu gimana. Jadi yang paling tepat kayaknya Oh iya, iya betul juga. Kak Setuju, Ica? Pi? Ya, setuju, Pi. Siap-siap. Oke. Otentik Za, tolong si paling literatur nomor 46. Jenis asesmen otentik yang paling tepat untuk mengukur keterampilan siswa dalam melukis lingkaran luar segitiga adalah A. Produk, B. Tes tertulis, C. Portofolio, D. Kinerja, E. Project. Kak Ica, melukis lingkaran luar segitiga, Kak Ica. Lingkaran luar segitiga. Asesmen Lingkaran otentik itu berarti asesmen nyata kan? Iya. Nyata, terlihat gitu. Hmm. Melukis lingkaran, keterampilan. Coba di searching jenis-jenis asesmen otentik itu apa? Apa aja? Oke. Kak Ica ada pendapatnya, Kak Ica? enggak. Asesmen otentik. Masih tidak ada juga, Mbak. Masih belum ada berpendapat. Otentik tuh ada penilaian kinerja, Ya. penilaian proyek, penilaian portofolio, dan penilaian tertulis. Wow, berarti produknya yang enggak gitu ya. Produknya mungkin yang Di JBL. antara itulah Antara B guys. dan B, C, D, E, Kak Ica. Jadi lihat konsepnya dulu, Kak Ica. Melukis lingkaran luar segitiga itu kira-kira kemana, Kak Ica? Lebih tepatnya, Kak Ica. Tes tertulis kayaknya kurang, nak. Tes tertulis atau kinerja itu kinerja. Ini meragukan ini, guys. Haruskah pakai portofolio dalam melukis lingkaran luar segitiga? Haruskah pakai project? Jadi saya seperti itu. Kinerja itu Memang apa? kinerja itu apa? Kira Kak Ica apa, Kak Ica? Penilaian kinerja itu evaluasi sistematis terhadap kinerja. Atau tes tertulis gitu, Kak. Misalkan lukislah gitu. Ya enggak lagi gitu. Otentik yang paling tepat. Ya mungkin tepat, tapi yang paling tepat. Ke project, Pi? Project, Kak. Karena Kenapa? review ah.
Kalau menurut itu blank Kak. Nah, penilaian proyek tuh Hmm. penilaian dilakukan terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Berarti nanti proyeknya kan ada gambar segitiga. Project itu bukan ke produk gitu ya Kak. Kata itu mungkin dengan tes tertulis udah bisa dilihat kemampuan lukisnya nah, Kak. Berarti Kalau proyek itu tugas yang harus diselesaikan peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Dimulai dari si waktunya. perencanaan, pengumpulan data, sampai penyajian data. Iya, itu kayak PJBL kan ada nanti ada projectnya. Hmm, Menurut itu B aja udah bisa kayak gini gitu. Soalnya tes lukislah. tertulis tuh ya Nah, rasanya ya deh. Kayaknya tes tertulis mungkin lebih apa enak sementara cocoknya. jawaban sementara atau nanti Jawaban ada sementara jawaban ya. dari teman-teman yang sedang menonton video ini Mungkin atau kita nanti perlu kita. lebih baca lagi tentang asesmen ini, guys. Iya betul guys. Oke Kak Ica, sementara B dulu Kak Ica. Oke. Oke guys, ini part 3-nya mungkin sampai nomor 46 karena waktunya 1 menit 25 detik sisanya. Kita lanjut nanti part 4 guys. Sekian dari kami. Sholat dulu. Ya, kami istirahat dulu. Guys. Kita lanjut setelah sholat. Kami tutup. Jika ada salah, mohon maaf. Tolong di komentari pada kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, itu apa dulu? Stop recordnya.